Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is the crude oil price crash over? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah penurunan harga minyak telah selesai atau malahan akan berlanjut lagi beberapa pekan ke depannya. Oke, hari ini saya ingin membahas pasar minyak secara singkat saja, karena nanti pada hari Kamis akan saya menganalisa pasar minyak secara lebih detail dalam sebuah webinar. Tapi untuk saat ini mungkin pertanyaan ini sangat penting dan banyak ditanya oleh pelaku pasarnya, apakah penurunan harga di pasar minyak sudah selesai atau justru malahan akan berlanjut nanti beberapa pekan ke depannya. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat dari level terendahnya di 26,19 dolar per barrel, harga minyak naik hanya dalam beberapa hari ke 34,82 US dollar per barrel. Artinya, minyak naik sekitar 33% hanya dalam hitungan hari. Oleh karena itu juga banyak yang bertanya, nah ini sudah selesai nggak? Nanti dalam beberapa slide ke depannya akan saya coba menjawab pertanyaan ini. Apakah kira-kira kita selanjutnya akan naik atau malahan akan turun lagi ya? Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, ini sebetulnya sebuah chart yang sangat bagus. Supaya kita bisa melihat penurunan ini dalam perspektif yang benar menurut saya gitu. Karena kita melihat penurunan yang dialami oleh pasar minyak sejak pertengahan tahun 2014 itu sebetulnya wajar-wajar saja. Karena kalau kita melihat sebelumnya pun seringkali terjadi penurunan yang sangat besar. Misalnya tahun 1983 hingga 86 kita melihat pasar minyak turun 69%. Lalu ada juga penurunan yang sangat besar dari tahun 1996 hingga 1998 di mana pasar minyak juga turun 60% lebih. Ingat juga itu berbarengan dengan Asian Financial Crisis. Jadi memang emerging markets anjlok dan juga diikuti oleh harga minyak yang turun secara signifikan ya. Lalu ada Global Financial Crisis. Siapa yang tidak ingat itu, dari tahun 2008 hingga tahun 2009, minyak turun hampir 80%. Dan yang paling terakhir ini, pertengahan 2014 hingga awal 2016 ini, pasar minyak sudah turun sekitar 77%. So again, what is happening in the oil market now, itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi seringkali terjadi sebelumnya. So, kita harus melihat sekali lagi dalam perspektif yang benar ya. Nah, lalu kenapa sebetulnya harga minyak terkoreksi begitu dalam? Nah, kita tahu bersama alasan utama adalah bahwa produksi minyak di dunia ini berada di level tertinggi selama setidaknya 25 tahun terakhir ini. Dan ini juga informasi yang sangat penting yang saya perlu sampaikan adalah bahwa penambahan produksi ini dari tahun 2010 hingga tahun 2014 kebanyakan itu berasal dari shale oil yang sekitar menambah 4 hingga 5 juta barrel per hari. Jadi sekali lagi ingat bahwa sebetulnya penambahan produksi ini tiba-tiba melonjak karena shale oil, teknologi baru yang digunakan untuk menghisap minyak itu dari bebatuan di Amerika Serikat itu menambah sekitar 4 hingga 5 juta barrel. OPEC memang juga pompa banyak sekali oil dan bahkan di tingkat produksi yang maksimal juga pada saat ini. Apalagi Iran juga setelah sanksi dihapus terhadap negaranya juga akan makin banyak pompa minyaknya. Dan juga Rusia kita melihat juga banyak sekali produksi minyak pada saat ini. Tetapi sekali lagi alasan utama adalah shale oil dari Amerika Serikat ya. Nah, oleh karena itu juga sebagai akibatnya tentunya kita melihat stok minyak di Amerika Serikat itu paling tinggi sejak The Great Depression di tahun 1930-an. Dan bahkan sekarang hampir mencapai 500 juta barrel pada tanggal 22 Januari. Jadi sekali lagi ini paling tinggi sejak November 1930 dan kita tahu bersama
the Great Depression pada saat itu berlangsung. Oleh karena itu juga ini sebetulnya bukan tanda yang baik ya, di mana ada stok minyak yang sangat tinggi. Nah, sekali lagi juga stok minyak yang tinggi juga punya implikasi terhadap perekonomian dan juga pada gilirannya tentunya terhadap bursa saham di Amerika Serikat. Kita melihat sebelumnya juga tahun 1930-an, The Great Depression, stok minyak itu naik secara terus-menerus, berbarengan juga dengan Dow atau bursa saham di Amerika Serikat yang naik, tetapi pada akhirnya menyebabkan penurunan yang sangat dahsyat. Dan sekarang juga saya pikir bursa saham juga sudah saya prediksi di video sebelumnya, ini akan mengakibatkan kolaps di stock market di Amerika Serikat dan juga pada gilirannya di Eropa, emerging market seperti Indonesia dan juga pasar yang lainnya. Nah, meskipun demikian, meskipun stoknya begitu tinggi, produksi juga sangat tinggi di dunia, jangan kita lupa bahwa demand atau permintaan terhadap minyak di dunia juga dari tahun ke tahun itu naik. Kita melihat di sini. So, kita juga harus take this into consideration kalau kita misalnya mau trading pasar minyak ini. Dan kita melihat juga ini adalah sebuah record high dari segi permintaannya. Nah, ini chartnya yang sebetulnya menyimpulkan semua situasi di pasar minyak pada saat ini, di mana kita melihat supply terhadap demand-nya, dan kita melihat memang supply atau surplusnya mencapai record high-nya di kuartal kedua tahun yang lalu, di mana ada surplusnya sebesar 2,36 juta barrel per hari ini. Tetapi kita melihat belakangan ini surplusnya mulai turun, dan pada kuartal terakhir tahun 2015 kita melihat hanya, tanda kutip, mencapai 1,83 juta barrel per hari. Nah, jika misalnya perkembangan ini berjalan terus, tentunya surplus ini akan hilang dengan sendirinya. Perlu dicatat juga bahwa surplus ini sudah berlangsung selama 8 kuartal, dan jika misalnya berlangsung sampai akhir tahun ini akan menjadi periode yang terpanjang dalam sejarah di mana ada surplus yang begitu besar. Tapi diharapkan nanti pada akhir tahun ini akan sekitar seimbang pasarnya. Nah, oleh karena itu juga saya pikir baru tahun 2017 mungkin minyak akan naik cukup banyak ya. Lalu minyak kita melihat memang naik. Tadi saya sebut pada awal presentasi ini sekitar 33% hanya dalam hitungan hari. Nah, kenapa demikian? Nah, kita melihat ada rumor yang dihembuskan di dalam pasar bahwa akan ada pemangkasan produksi sebesar 5%. Baik itu dari Rusia, Amerika, dan juga OPEC. Tetapi ternyata rumor ini dikatakan tidak benar, dan menurut saya juga tidak mungkin. Ada dua alasan kenapa rumor ini sebetulnya tidak ada dasarnya. Nah, pertama itu kita tahu bersama juga bahwa pada saat ini ada perselisihan di antara Arab Saudi di satu sisi dan Iran di sisi lainnya. Dan kedua negara ini saling membenci, dan untuk membuat kesepakatan di antara dua negara ini saya rasa itu sangat mustahil pada saat ini. So, kita forget about this rumor karena ini sebetulnya sama sekali tidak ada dasarnya. Nah, lalu kedua, kenapa rumor ini tidak ada dasarnya? Kita melihat bahwa sebetulnya OPEC pada akhir tahun 2014 memutuskan untuk tidak menaikkan produksinya. Kenapa demikian? Karena mereka sebetulnya ingin menghabiskan shale oil producers di Amerika Serikat. Nah, kenapa demikian? Mereka mengatakan sebetulnya tidak fair atau tidak adil kalau saya dipaksa untuk menurunkan produksinya, sedangkan saya produksi dengan tingkat atau cost-nya paling rendah di dunia. Kita melihat misalnya OPEC itu dan terutama Arab Saudi memproduksi minyaknya dengan cost-nya sekitar 10 hingga 15 dolar per barrel. Sedangkan kita tahu di sisi lainnya, shale oil producers di Amerika Serikat, mereka cost produksinya atau biaya produksinya sekitar 65 hingga 70 dolar per barrel. Nah, orang-orang di Arab Saudi juga tahu
Kalau harga yang rendah berlangsung terus seperti ini, katakanlah di antara 20 hingga 35 dolar per barrel, ya yang share oil producer di Amerika Serikat akan habis dengan sendiri karena mereka akan bangkrut. So, tentunya OPEC akan mempertahankan produksi pada saat ini di tingkat produksi yang sama karena mereka tahu share oil producers pasti akan bangkrut nanti pada akhirnya. Nah, ini mengakibatkan apa? Rumor ini yang dihembuskan ke pasarnya mengakibatkan yang punya short position di pasar minyak itu panik dan mereka harus cover. Dan kita melihat dalam 2 pekan terakhir ini short positions di West Texas Intermediate, ya minyak yang kita ikutin juga dalam kontrak ini itu turun 11%. Jadi kita melihat sebelumnya mencapai record high, tetapi sudah turun sekarang 11% yang tidak ditunjukkan di grafik ini. Nah, sekali lagi juga saya sudah tampilkan di presentasi sebelumnya juga bahwa ketika begitu banyak short positions dan harga minyak tiba-tiba melonjak, mereka terpaksa harus menutupi posisi short dengan mengambil posisi long sebaliknya dari short atau buy. Nah, oleh karena itu juga tentunya kalau Anda menutupi posisi short dengan posisi buy, tentunya harganya akan naik, ditambah lagi posisi buy yang baru yang menambah akselerasi kenaikan harga ya. So, yang kita melihat kemarin sebetulnya sangat berkaitan erat dengan posisi short yang ada di futures market. So, sekarang mereka sudah menutupi posisi short mereka 11% diantaranya, dan oleh karena itu juga kita melihat bahwa pasar sekarang rentan lagi untuk koreksi ke depannya. Nah, ini kita melihat secara teknikal, ini juga menarik, kita melihat bahwa kita sedang berada di wave nomor 5. Sejak penurunan mulai awal tahun 2014 kita melihat wave 1, lalu naik wave 2, turun sangat besar dalam wave 3, lalu naik lagi wave 4, dan sekarang wave terakhirnya atau wave 5. Perhatikan juga ada 2 hal menarik di chart ini, di mana ada bullish divergence, baik itu di MACD atau Moving Average Convergence Divergence Indicator di bawah ini, dan juga di RSI. Jadi ini merupakan tanda bahwa pelemahan di pasar minyak itu akan segera selesai. Bukan artinya sudah selesai, tetapi akan segera selesai. Nah, kedua juga kita melihat bahwa perbedaan di antara moving average 50 hari yang ditunjukkan dengan garis biru di sini dan moving average 200 hari yang ditunjukkan dengan garis merah itu sangat besar dan juga menunjukkan bahwa harga sudah turun sedemikian banyaknya. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa ini merupakan akhir dari bear market. Nah, kenapa demikian? Karena saya melihat di chart berikutnya di mana kita melihat wave 5 dari 5 di sini. Nah, di dalam wave 5 ini kita baru punya gelombang 7 kali di sini kita melihat. Nah, biasanya dalam wave 5 ini terdiri dari 5 atau 9 gelombang, bukan 7. Jadi oleh karena itu juga saya agak curiga bahwa wave 5 ini belum selesai sebetulnya. Dan kita kemarin yang naiknya dari sekitar 26 sampai 35 dolar per barrel itu merupakan gelombang 8. Artinya kita sekarang akan turun lagi dan sedang turun. Kita sudah lihat setelah mencapai resistensi 35 dalam wave 9. Ya, jadi sekali lagi kemungkinan besar ini belum selesai penurunannya. Nah, ini lebih jelas lagi setelah kita naik dalam wave 8, sekali lagi ke resistance di sekitar 35, jelas sekali terlihat di sini. Kita sekarang sedang turun lagi dan mungkin saja akan mencapai supportnya di sekitar 23 hingga 25. So, kalau Anda misalnya sekarang belum punya posisi, cenderung menurut saya paling bijaksana adalah nunggu sampai mendekati supportnya di 23 hingga 25. Sekali lagi kita melihat di chart ini juga ada bullish divergence di MACD maupun di RSI yang menunjukkan bahwa pelemahan memang sudah hampir mendekati akhirnya dari bear market ini, tapi
masih ada peluang turun lagi ya. So sekali lagi perhatikanlah supportnya di 23 sampai 25. Jika pecah nanti 35, kita akan lebih lanjut ke 40, lalu 50 dan 60. Tapi itu nanti lebih jauh mungkin untuk presentasi berikutnya itu. Kesimpulan, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan sebuah quote atau kutipan yang sangat bagus dari Rick Rule. Beliau merupakan orang yang sangat kaya dan selalu berinvestasi di pasar komoditasnya. Ia mengatakan ya bahwa kita harus memperhatikan bahwa demand itu tidak pernah akan turun. Kenapa demikian? Bahwa dari tahun ke tahun makin banyak permintaan akan minyaknya karena populasi juga bertambah sekitar 76 jiwa setahun, dan juga kita melihat negara-negara Asia terutama itu juga demand-nya masih sangat-sangat kuat seiring mereka juga masih pertumbuhan yang sangat besar seperti misalnya India, Indonesia, dan juga China, 3 negara besar yang punya penduduk sekitar 3 miliar, ya mereka masih konsumsi lebih banyak minyak dari tahun ke tahunnya. So, makin lama harga yang rendah ini berlangsung, katakanlah di antara 30 sampai 40 dolar per barrel, ya tentunya makin banyak produksi yang akan hilang. Karena tadi saya katakan juga, shale oil producer di Amerika Serikat misalnya, biaya produksi adalah 65 hingga 70 dolar per barrel. So, kita melihat ke belakang, ketika produksi juga turun secara besar-besaran, dan harga minyak juga sangat rendah, pada akhir tahun 1990-an, apa yang terjadi setelah itu? Kita melihat harga ternyata naik dari 15 hingga 150 dolar, atau sekitar 10 kali lipat. Nah sekarang apakah itu mungkin terulang lagi ke depannya? Katakanlah harga minyak naik dari 25 hingga 250 dolar per barrel, menurut saya sangat-sangat mungkin. Karena nanti juga akan ada suatu fenomena yang baru, yaitu peak oil atau tingkat produksi yang maksimal di dunia ini. Yang mungkin saya akan bahas nanti dalam video-video komentari yang berikutnya. Ya, so again, perhatikan makin lama harga yang rendah ini bertahan, makin nanti spike-nya akan sangat besar ke depannya. So, menurut saya, pasar minyak ini akan menawarkan peluang yang sungguh dahsyat beberapa pekan ke depannya. So, kalau Anda misalnya belum punya posisi, perhatikan dengan seksama sekali lagi level-level support dan resistance untuk saat ini, dan manfaatkan untuk ambil posisi di level yang serendah mungkin. Karena nanti beberapa tahun ke depannya menurut saya, harga minyak itu benar-benar akan melonjak dan banyak mengejutkan pelaku pasarnya. Jadi untuk merangkum kembali, tadi kita melihat di slide mengenai technical analysis bahwa kemungkinan wave 5 atau wave terakhir ini belum selesai sepenuhnya dan masih ada gelombang kecil turun lagi di mana kita bisa mendekati support di sekitar 20 hingga 25 dolar per barrel. Nah, perhatikan support ini, jika misalnya harga minyak mendekati level tersebut, menurut saya itu entry point yang sangat bagus karena beberapa bulan ke depannya nanti saya merasa dia akan kembali naik lagi harga minyaknya, dan mungkin saja tahun ini kita bisa naik sampai 50 hingga 60 dolar per barrel. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.